Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan coba memperbahkan hari-hari yang mungkin membuat kita khawatir, membuat kita tidak enak mendengarkan berita-berita yang menghebohkan, sehingga mungkin dengan firman Tuhan ini kita akan dipuaskan dan mendapat jalan keluar. Karena tidak akan ada satu buku yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita kecuali yaitu firman Tuhan. Sebagai tema khotbah saya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tahun 2023, krisis global akan melanda dunia, tetapi anak-anak Tuhan akan diberkati saat krisis. Kita hari-hari ini dihebohkan dengan berita-berita di medsos di mana-mana, dan bukan hoax. Hari betul bahwa bersiap-siaplah untuk menyambut tahun 2023, karena tahun ini akan mengalami krisis global. Dan akan banyak negara-negara yang mengalami kebangkrutan, ekonominya suram dan gelap, bahkan sampai bangkrut, sehingga banyak negara yang masyarakatnya mengalami kelaparan. Diprediksi oleh IMF, yaitu organisasi yang menjaga stabilitas keuangan dan perdagangan dunia, bersama juga dengan PBB. Jadi berita ini bukan berita bohong, tapi berita yang sangat-sangat memang sudah dirapatkan di IMF dan PBB bagaimana keadaan dunia. Dan kemudian mari kita lihat komentar-komentar petinggi negara kita. Pak Jokowi berkata, 66 negara rentan kolaps, artinya bangkrut, di atas bangkrut. 345 juta orang kelaparan. Itu kata Jokowi. Kemudian Jokowi juga berkata, 28 negara antri jadi pasien IMF bangkrut. Mereka sudah menanti untuk meminjam, karena mereka akan tahu tahun 2023 ini bukan negara sembarangan, negara-negara maju juga, negara-negara orang-orang yang bagus juga, tapi mereka juga akan bangkrut. Kemudian juga apa katanya Sri Mulyani, ini perempuan yang hebat, yang luar biasa ya. Sepertiga negara di dunia bakal resesi 4 bulan lagi. Benar kan? Sangat benar. Sepertiga negara, berarti dari 250 negara, 200 negara akan resesi. Kemudian sangat banyak para pemimpin negara sangat takut menghadapi isu global ini, sehingga semua orang termasuk juga Indonesia, takkan termasuk juga orang Kristen, berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang agar terhindar dari krisis tahun 2013. Tidak salah. Kita tidak salah mengumpulkan uang, mengumpulkan harta agar kita tidak mengalami krisis. Tetapi saya akan bicara kepada saudara hal-hal apa yang dirindukan oleh Tuhan kepada kita, sehingga sekalipun banyak harta saudara, kalau bukan Tuhan yang menentukan, semua tidak ada gunanya. Tetapi dengan khotbah saya ini, saudara boleh menyambut krisis, tetapi kita tetap bertahan dalam krisis. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan, sehingga tanpa kita sadari, kita akan lihat nanti pelan-pelan iman orang Kristen akan meninggalkan Yesus. Karena kita semakin takut dan khawatir, hidup kita akan semakin dalam dunia ini. Makanya sebelum terjadi krisis, saya akan berikan kunci kepada saudara agar pegang ini mulai sekarang, maka saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Mazmur 62 ayat 11b. 1, 2, 3. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu. Sekali lagi. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melengah. Mengapa nasihat firman Tuhan ini dinyatakan kepada kita? Berulang-ulang Tuhan mengatakan kepada kita. Kenapa? Bukan sekali dua kali saja orang-orang cepat terjerumus dengan harta. Berulang-ulang. Sejarah dan fakta menunjukkan ada begitu banyak sekali orang cepat tergiur dengan uang
dan hatinya melekat kepada harta, sehingga lupa diri, lupa situasi, lupa aturan, lupa sahabat, bahkan lupa keluarga. Bahkan ada juga yang lupa ingatan. Yang tragisnya lagi, lupa akan Tuhan. Kalau harta makin bertambah, sebenarnya ini bukanlah menjadi sebuah dosa. Bukan dosa kalau kita kaya, kecuali harta didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar. Itulah tidak baik. Apa janji Tuhan kepada orang-orang Kristen? Amsal 15 ayat 6a. Di rumah orang benar akan banyak harta benda. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kita menghadapi krisis ini adalah jangan pakai pikiran, pakai iman. Sehingga saat kita memakai iman kita, orang takut, kita semakin akan teguh. Bagaimanapun dua saudara, krisis tetap akan ada. Tapi perbedaan orang yang memuji Tuhan, kita yang memuji Tuhan, yang tidak mengandalkan uang dan harta, bahwa kita akan melihat 1.000 orang sebelah kiri jatuh, 10.000 kita tak bertahan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan Tuhan ingatkan bagi kita, kalau kita sudah diberkati dengan harta kekayaan, firman Tuhan berkata, jangan hatimu melekat pada harta. Harta tidak bisa membawa Anda untuk masuk surga. Harta tidak bisa membawa kebahagiaan. Harta tidak bisa membawa sesuatu yang luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa membawa. Sebentar bisa habiskan Tuhan itu. Kalau melekat hatimu pada harta, uang tetap boleh, harus juga ada, tapi jangan sampai melekat hati daripada harta. Amin. Ada satu fenomena yang unik yang sering terjadi. Bahkan juga seorang Kristen sudah tidak punya harta, tapi hatinya melekat terus pada harta. Ada. Terus bagaimana untuk mencari harta, mencari uang, lupa semuanya kali, sampai juga lupa Tuhan. Ini bukan soal punya harta atau tidak punya, tetapi hatinya lebih mencintai materi daripada mencintai Tuhan. Anda boleh bandingkan nanti. Ada begitu banyak orang yang punya uang tapi tidak bahagia. Tapi orang yang sederhana dalam Tuhan dia bahagia. Amin. Tergantung kepada saudara. Karena saudara yang tahu harta saudara. Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, kuat 1-3. Kalau Anda mencintai Tuhan, tidak boleh juga Anda mencintai mamon, harta. Pilih salah satu. Tapi saya akan pilih mencintai Tuhan. Saat aku mencintai Tuhan, harta akan dikasih Tuhan. Amin. Saat aku mencintai harta, Tuhan akan lari dan kita akan binasa. Mamon adalah harta kekayaan, adalah berhala akhir zaman dan ilah-ilah modern. Kita perhatikan sekarang bagaimana cara di medsos untuk kita mencari uang secepatnya dengan cara-cara yang lain. Anda akan terjebak jika Anda tidak melekat kepada Tuhan. Karena dengan cara itulah iblis akan cepat datang, yaitu dengan cara uang dan harta. Seringkali orang Kristen sadar dan tidak sadar menjadikan uang menjadi prioritas nomor 1 yang menggantikan posisi Tuhan. Ada harta yang mengatur pendeta, ada harta yang mengatur Tuhan. Saya tidak boleh diatur oleh harta. Tunduk tetap kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya orang yang tegas sebagai pendeta, tidak bisa diatur saya orang kaya orang siapapun itu. Yang tetap firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan atas segala-galanya. Amin. Dan kemudian sehingga banyak orang yang mengabaikan firman Tuhan demi uang banyak. Contoh, saudara datang di sini, tiba-tiba Anda diajak ketemu tempat yang lain. Padahal sudah pergi, sudah pakai baju semuanya.
Anda jangan di gereja, Anda akan lari dari Tuhan. Lari ya. 1 Timotius 6 ayat 11-10. Wah. Perhatikan, akan segala kejahatan, cinta uang. Uang perlu, tapi jangan cinta uang. Ya, perhatikan. Tuhan mengatakan kepada kita, jangan cinta uang, karena akar segala kejahatan adalah cinta. Lanjut, sebab oleh berburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Anda cinta uang, binasa dan duka yang datang. Saya percaya cinta Tuhan, maka mereka akan datang. Amin. Kemudian ada begitu banyak orang menjual Tuhan demi uang. Ada banyak orang meninggalkan iman demi kekayaan. Itu ceritanya tidak seperti itu. Amin. Tanamkan sama anak-anak kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus demi kekayaan dan demi uang. Saya mau ingatkan saudara, jangan khawatir dan jangan mau berbudak oleh uang. Sehebat apapun krisis yang ada di depan kita, saya percaya hadapi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Sekarang masuk kita ke intinya. Pegang ketiga kunci ini. Kalau kita pegang ketiga kunci ini nanti, maka saya dan saudara tidak akan pernah gentar menghadapi krisis. Tahun 98 krisis luar biasa. Tapi lihat, begitu banyak orang-orang biasa yang menjadi kaya luar biasa karena mereka takut sama. Saya punya teman di Jakarta, dia orang biasa di musim gelap, tapi karena dia tetap beribadah memuji Tuhan, dia tahu 98 dari krisis. Sekarang luar biasa kekayaannya. Kuncinya hanya satu, adalah uang yang mengejar saya. Lakukan ini nanti, dan sesuai firman Tuhan, hadapilah ini kuncinya sebelum 2023, maka kita akan diberkati. Kejadian 26 ayat 1 dan 13, kaum laki-laki membaca ayat 1, ganjil, kaum ibu membaca ayat 6. Kuat, 1, 2, 3. Memang kadang-kadang laki-laki ini kalau disuruh di teman-teman suruh hidup uang, mana uangnya? Mana? Kuatlah sebagai laki-laki central yang baik. 1, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak berdiri adalah Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, ialah negeri yang akan kukatakan. Langsung berapa ayat 5? Ayat 5. Kamu lagi? Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum. Karena jemaat Betani telah mendengarkan firman hari ini dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintahku, ketetapan dan hukumku, maka semua yang datang saya beri berkati. Katakan amin. Ayat 6. Jadi langsung dapat ayat 11 sama-sama. Kalau 3. Lalu Abimelek memberi perintah kepada semua orang itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah dia akan. Siapa yang mengganggu dengan istrimu akan dihukum mati karena Tuhan bersama dengan kamu. Amin. Ayat 12. Kuat. Maka menanggulah Ishak tanah itu, dan dalam hal itu juga dia mendapat kasih 100 lipat, sebab dia diberkati. Terus ganas. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan dia amat kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. 13 angkat tanganmu. Amin. Kian kaya, kian lama menjadi kaya. Tapi apa ketiga kunci ini yang
oleh Ishak. Ternyata di zaman itu sudah terjadi kelaparan. Kelaparannya bukan seperti sekarang kita kelaparan karena nggak tambah 2 piring nasi. Masih kelaparan aku, mamanya sepeda duit. Kenapa? Karena kurang masak nasi kami. Kelaparan di sana adalah apa? Mereka sudah memang makan anak masing-masing. Anakku hari ini, anak tetangga besok, anak tetangga ini besok. Tidak ada lagi harapan. Makanya Ishak mau berangkat ke Mesir. Tidak ada harapan lagi. Dia mau berangkat ke Mesir bersama dengan keluarganya. Tapi satu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Ishak di ayat 2. Coba ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, agar kita terhindar dari krisis. Ingat, krisis akan tetap terjadi tahun 2023. Tetapi kita diberkati saat krisis. Kunci yang pertama, taatlah selalu kepada firman Tuhan. Katakan amin. Di waktu terjadi kelaparan, Ishak mau berangkat, tetapi Tuhan berkata kepada dia, jangan pergi. Aku mau membuat mujizat kepadamu. Hari ini Anda mengalami kekhawatiran. Saya percaya, diamlah Anda di Pulau Nias. Pulau Nias di mata Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ishak lebih turun apa kata Tuhan daripada apa kata orang. Saya lebih turun apa kata firman Tuhan daripada apa kata IMF dan PBB. Saya percaya saya di Nias akan diberkati Tuhan. Nias diberkati, gereja Betani diberkati, Indonesia diberkati, jemaat Betani diberkati. Berikan tepuk tangan hanya Tuhan yang asal. Baca firman Tuhan. Saat Petrus sudah capek dia semalaman untuk mencari ikan di danau, satu pun tidak didapatkannya. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata kepada dia, mari ikut aku tebarkan jalanmu. Hanya 2 pilihan, ikut atau tidak. Sekarang pilih dan tanganmu. Kalau Anda dengar firman Tuhan ini, tulis nanti, lakukan ini tahun 2023, Anda diberkati luar biasa. Tapi apa dikatakan oleh Petrus? Dia tidak berpikir secara pikirannya, dia pakai dengan iman. Kemudian dia melangkah sehingga apa? Saking banyaknya ikan, kemudian juga jalannya akan roboh. ATM-mu tidak akan pernah berkurang. Hartamu tidak berkurang tahun 2023, asalkan taat kepada firman Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu luar biasa. Di saat Elia dikejar oleh musuhnya, dan kemudian juga Elia disuruh Tuhan, pergi engkau ke Sungai Kerit. Bayangkan Sungai Kerit itu adalah anak Sungai Yordan, dan tidak ada apa-apa minuman pun di sana, jauh sekali. Lihat ada tanah ini. Dia mulai berkata, aku gak mau ke sini Tuhan, aku mau ke ada airnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyatakan di masa krisis terjadi mujizat. Tuhan sanggup mengirimkan burung untuk memberikan dia makan. Amin. Masih banyak saat ini cara Tuhan di surga untuk memberkati bagi orang yang mau bertahan kepada firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Kuncinya, baca firman Tuhan mulai hari ini. Dengar firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Jangan banyak nonton film sinetron. Harimau Tapanuli versi Harimau Sumatera. Semua sinetron mulai dari episode 1 sampai 550 hafal. Saya setiap pagi kadang lewat jam 6:30 untuk olahraga jogging. Jogging. Kemudian saya sering melihat, tapi puji Tuhan tidak ada yang di Betani yang seperti itu. Suami istri sama anak-anaknya sudah di depan. Saya 7 di depan TV menonton Raffi Ahmad.
Datang suaminya, Raffi Ahmad. Datang istrinya, jangan marah-marah kamu ini. Makanya lama-lama suaminya pilih Raffi Ahmad, sehingga apa? Dia jadi sok kaya, habis uang dihabiskan. Ibu-ibu jangan suka untuk pilih Korea, sehingga rambutku nanti jadi seperti Korea. Aku seperti Korea, kacamata juga seperti orang Korea. Baca firman Tuhan, amin. Amin. Baca firman Tuhan. Saya lagi semakin takut kepada Tuhan. Saya semakin takut. Saya baca firman Tuhan terus setiap hari. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan nanti kita. Anda boleh percaya kepada Tuhan, tapi begitu kita semua masuk surga. Takut kepada Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Baca firman Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua, ini gila secara manusia, tapi lakukan dengan firman Tuhan. Kejadian 26, 12 dan 13. Baca lagi Tuhan. Maka dalam tahun itu juga ia mendapat hak sebagai lipat sebagai terus dan orang itu menjadi kaya, bahkan dia menjadi kaya sehingga dia menjadi sangat kaya. mau kaya? Amin. Kuncinya ayat 12. Maka menaburlah Ishak. Kunci yang kedua agar kita lepas dari krisis dan diberkati Tuhan, berani memberi di saat krisis. Bertentangan dengan roh Tuhan, bertentangan dengan daging bukan? Masa Pak Pendeta sudah krisis, kok dia jadi memberi? Tapi itulah Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Itulah yang dapat Tuhan bagimu. Di saat krisis tidak harapan, kemudian juga tidak ada satupun yang bisa lagi tanah bertumbuh. Tapi Ishak turut kepada apa kata firman Tuhan. Menaburlah engkau Ishak. Tapi Ishak kemudian memberi, menabur juga. Dan pada akhirnya karena Ishak taat kepada perkataan Tuhan, maka dia diberkati 100 kali lipat. Kian kaya, semakin kaya. Usahamu saat ini terbatas. Bagaimana tahun 2003? Saya katakan kepadamu, usahamu yang datang siang ini tidak pernah bangkrut, malah diberkati. Amin. Tuhan akan mengirimkan orang sama kita untuk memberkati kita. Taat, menabur. Artinya menabur dengan apa? Mari buka 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Kuat sampai 3. Sampai ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan-Nya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan Terus. hendaklah sambut dipaksa segala yang apa yang kamu Supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai. amin. Hanya orang yang menabur, dia akan mengalami berkelimpahan. Ada 3 prinsip orang menabur. Yang pertama, dikatakan di situ adalah memberi dengan penuh kerelaan. Apa artinya? Ingatlah, saat kita memberi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Makanya saat Anda memberi, mungkin perpuluhanmu, ucapan syukurmu, mungkin pembangunan gereja atau kepada Tuhan, jangan pakai pikiran. Aku memberi bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Yang kedua, jangan memberi dengan sedih hati. Kenapa? Ingatlah, karena orang yang memberi tidak sedang kehilangan, tetapi sedang menabur. Makanya saat saudara memberi, bukan karena kehilangan. Saat saudara lagi menabur, maka saat saudara menabur, jangan sedih hati. Amin. Orang menabur tidak belum tahu ini. Yang lucunya lagi, pas kasih berpuluhan, berantem suami istri di rumah. Banyak kali kau kasih. Suaminya, kata istrinya, sudah lama, percayalah, Tuhan memberkati. Sehingga apa? Dengan terpaksa istrinya. Dan kemudian dikatakan oleh gembala, mari kita jadikan pujian.
Mari ke depan berikan ke Tuhan. Kemudian istrinya, karena dia suaminya, jadi depan. Saudara kepada saudara, menaburlah dengan sukacita, jangan dengan sedih hati. Amin. Saat kita menabur, kita bukan kehilangan, kita lagi menanam. Tuhan akan berkati. Yang ketiga, jangan memberi dengan terpaksa. Ingatlah, percaya orang yang memberi dengan sukacita, sekalipun di masa sulit, pasti akan menerima berkat yang melimpah. Firman Tuhan berkata, Amsal 11, tidak ada janji Tuhan yang gagal. Kuat 1, 3. Ada yang beriman berkata, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Terus, Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum sia-sia akan diberi minum. saya ada satu kesaksian. Nanti kalian buka di YouTube, jangan sekarang. Ya, mari buka gambarnya. Seorang John D. Rockefeller, orang yang terkaya pada zaman itu, miliarder yang terkaya di dunia. Anak ini, John D. Rockefeller, adalah miliarder pertama di dunia. Pada usia 25 tahun, ia telah mengendalikan kilang minyak terbesar Amerika Serikat pada usia 25 tahun. Pada usia 31 tahun, ia telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Bayangkan, pada usia 38 tahun, dia memimpin 90% minyak yang disuling di Amerika Serikat dan di dunia. Dahsyat luar biasa. Pada usia 50 tahun, dia adalah orang terkaya di dunia. Pemasukan kepada dia pernah dikatakan sampai ratusan miliar satu hari dari minyak. Tapi pada usia 53 tahun, dia jatuh sakit. Tubuhnya semua terasa sakit, tidak ada harapan, rambutnya juga sudah tidak ada lagi. Bahkan dokter pribadinya, bahkan juga sudah mungkin digaji ratusan juta per jam. Tapi dokter pribadinya berkata bahwa engkau hanya bisa makan susu sedikit yang harga $2, dan kemudian makan biskuit harga $2. Berpenghasilan miliar satu hari, tapi dia hanya bisa makan itu yang 50.000 aja satu hari. Dan kemudian dia merasa sakit, merasa lemah, tidak kekuatan. Dan kemudian juga dokter pribadinya berkata dengan hati yang tidak tenang, saya akan ungkapkan kepada Rockefeller, maaf Pak, saya akan ungkapkan, umurmu tidak lama lagi, mungkin di umur 53 tahun kamu akan meninggal, karena tidak ada obat untuk menyembuhkan. Akhirnya dia bersiksa, dia suruh semuanya keluar. Akhirnya dia tidur. Dia tidur di pagi-pagi hari, menjelang subuh, dia terbangun, dan kemudian dia seperti melihat ada samar-samar, dan kemudian dia sadar. Dia sadar, dia berkata, aku tidak bisa membawa harta kekayaan itu kepada dunia akhirat. Aku boleh mengumpulkan uang ratusan triliun, ribuan triliun beberapa tahun, tapi aku tidak bisa membeli obat untuk kesembuhan saya. Dan hari itu juga dia panggil akuntan, dipanggil pengacara, dipanggil semuanya, dikatakan salurkan, berikan dana yang ribuan triliun ini sepertiga untuk amal, mungkin juga untuk gereja, mungkin juga untuk kesehatan. Coba bayangkan, orang terkaya sekarang di dunia adalah Jeff Bezos yang punya penghasilan 6.000 triliun. Dia akan kasih 5.000 triliun untuk amal diberi.
Anda pernahkah seperti itu? Saya percaya ada nanti di sini yang punya kerinduan dikasih gereja Betani. Amin. Cuma waktu itu saya belum lahir dan ketemu dengan beliau. Dan kemudian diberikan yayasan untuk memberi, beri terus. Dan cerita yang menakjubkan dari cerita ini, Anda tahu, di waktu dia sudah memberi, tujuan dia memberi agar dia mati dengan tenang. Di saat disalurkannya semuanya, nanti baca gitu. Ternyata seperti ada sesuatu kekuatan masuk dalam tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya ini merasa kuat sekali. Dan dokter prediksi dia 53 tahun. Dan Tuhan berikan dia umur sampai 93 tahun. Dan apa dikatakannya? Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan aku kecuali memberi. Itulah kesembuhan daripada saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemudian dia buat satu pabrik susunya. Dan inilah yang dikatakannya. Dituliskannya dalam produk susunya. Energi yang paling tertinggi adalah segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Saya hanya saluran berkat yang dipakai Tuhan. Yang kedua, hidup ini hanya sebuah permainan dan liburan sesaat. Selagi masih ada waktu, pujilah Tuhan, berilah kepada orang yang membutuhkan. Amin. Umurnya diprediksi 53 tahun, tapi menjadi 93 tahun, 40 tahun dia tidak pernah makan obat. Dan saya percaya Anda yang memberi kepada Tuhan akan panjang umur dan diberkati oleh Tuhan, bukan obat yang menyembuhkan. Bukan baik masalah. Yang ketiga, terakhir, Kejadian 26 ayat 25. Lakukan kunci ini. Yang pertama tadi yang lakukan adalah taat pada firman Tuhan. Yang kedua, berani memberi waktu krisis. Yang ketiga, Kejadian 26 ayat 25. 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan yang memasang kemahnya di situ dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Pada zaman itu sangat sulit kita untuk menggali sumur. Tapi yang pertama, dia tahu tidak gampang untuk mendapatkan air, tapi didirikanlah mesbah. Pada zaman perjanjian lama, mesbah itu. Yang ketiga artinya, kunci ketiga, Ishak tetap beribadah kepada Tuhan. Ada kata mendirikan mesbah. Mesbah pada zaman perjanjian lama, bahasa Ibrani mitzbah, dan dalam bahasa Inggris altar. Kata ini berasal dari kata jabah, artinya menyembelih binatang. Jadi pada zaman dulu, mesbah itu adalah untuk korban. Mesbah pada zaman dulu adalah identik dengan korban, yaitu menyembelih binatang. Tetapi pada zaman ini, mesbah berbicara dengan penyembahan. Amin. Makanya saat kita bernyanyi, jangan ke gereja, tapi seperti ubin-ubin. Perhatikan, ya. Apa kata Tuhan? Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Ibrani 13 ayat 15. Kuat haleluya. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Ucapan bibir memuliakan Tuhan. Dikasih bibir yang sehat, tapi tidak memuji Tuhan. Suatu saat kita memuji Tuhan, waktu ada kita memuji Tuhan, tidak kita puji Tuhan. Saya sudah tidak bisa bersuara. Tuhan, tidak jelas ngomongmu, aku cari yang lain. Waktu jelas kamu tidak pernah memuji Tuhan.
Tuhan. Ucapan bibir penyembahan berikan kepada Tuhan. Apa caranya kita menyembah Tuhan? Itu ibadah seperti ini. Makanya jangan sepele tentang ibadah. Ishak diberkati waktu krisis adalah beribadah kepada Tuhan. Makanya ini berkat mujizat kepada orang yang beribadah. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Terus berulang kali terus mulai berdiri gereja ini selalu saya katakan ini, jangan sepele dengan ibadah. Saya sudah melihat orang yang tidak sepele dengan ibadah. Sudah saya melihat ratusan dari gereja ini diberkati oleh Tuhan. Jangan sepele ibadah. Jangan lagi ibadah buka handphone, ngomong-ngomong, kita ketawa, bicara-bicara orang lain. Tuhan ada di tempat ibadah. Tujuan beribadah bukan untuk bicara apa. Tujuan beribadah memuji Tuhan. Kalau tujuan datang ke sini untuk yang lain, pilih ke sana sesuatu hatimu. Sebab Tuhan ada saat kita beribadah. Lakukan dengan baik. Di waktu dilakukan oleh Ishak, dia tahu tidak ada harapan lagi. Krisis sudah datang. Dia tidak meninggalkan ibadah, malah dia mendirikan mezbah kepada Tuhan. Karena dia tahu mezbah itu adalah apa? Dapat menyentuh dan mengubah hati Allah dari hati yang murka menjadi hati yang penuh belas kasihan. Di dalam mezbah Tuhan akan mengubah sesuatu yang tidak baik dengan cara manusia. Tuhan akan berkasihan memberkati kita. Amin. Mezbah. Dan apa dampaknya di waktu Ishak mendirikan mezbah menyembah Tuhan? Kejadian 26 ayat 26 sampai 28. Dan musik boleh silakan sudah. 1, 3. Yang kaya musuhnya datang mendapatkan dia yang tidak suka dengan dia. Tapi janji Tuhan bagi orang yang beribadah. Ayat 28 kuat. Amin. Terus musuh-musuhmu yang selama ini adalah yang tidak pernah berbuat baik samamu akan mengikat perjanjian denganmu karena kamu disertai oleh Tuhan, karena kamu diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. 10 tahun yang lalu ada orang berhutang kepada gembala. Kemudian hitung-hitung hutang orang sama dia 503 juta. Ibu gembala semakin hari semakin tidak bisa tidur. Saya bilang putihkan 503 juta saudara kami, satu Fortuner kembali putihkan. Saya bilang kamu sudah kita gitu. Kemudian 2 tahun yang lalu kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai kami. Datang nangis-nangis orang ke rumah kami seperti nangis-nangis. Bu, ini utang dari 10 tahun yang lalu. Sudah 1 minggu aku tidak bisa tidur. Tuhan akan menggerakkan hati orang yang menyakitimu datang untuk memberkati. Percaya dengan firman Tuhan. Lakukan ketiga kunci. Taat pada firman Tuhan. Beri waktu krisis. Dan kemudian tetap beribadah. Janji Tuhan akan berkati. Mari kita beri bersama. Dan beri itu.
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bahwa hari-hari ini hari-hari yang tidak menentu. Memang benar Alkitab sudah berkata, semakin hari semakin tidak menentu kehidupan. Tapi Tuhan sudah berkata, percayalah aku menyertaimu. Di saat Rockefeller tidak punya harapan krisis kesehatan, ribuan triliun pun bisa dibelikan obat, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Bahkan makanan pun tidak bisa lagi dimakan kecuali yang harga $2 biskuit. Dan kemudian tidak ada harapan lagi. Tetapi dia punya prinsip memberi, diberikan yayasan sehingga terciptalah penisilin, obat malaria, TBC dan difteri. Dan melalui yayasan itu, walaupun dia sudah meninggal, tapi namanya tetap dikenal, banyak orang disembuhkan. Saudara-saudara, Anda memberi mungkin bukan karena kaya, tapi siapapun yang kau beri dengan sukarela, itu akan berharga di mata Tuhan. Namamu akan tetap diingat, dan orang memberi tidak kehilangan, akan menabur. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan terus, renungkan firman Tuhan, beribadahlah terus kepada Tuhan. Saya percaya banyak orang menghadapi tahun 2023 krisis global, tapi saya berdoa di Bethany ini krisis tiga-tiga menjadi mujizat yang luar biasa. Anda akan mengatakan, walau ku tak mengerti semua yang terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menolongku. Meski
Tapi janji Tuhan kepada kita, hei anakku, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan bagimu, tapi damai sejahtera keberanian. Pegang janji Tuhan ini. Saya percaya engkau yang meresponinya akan pulang dengan mujizat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang berjalan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, semua yang hadir anak-anakmu Tuhan pada siang ini, krisis diganti menjadi mujizat. Kemenangan-kemenangan terjadi bagi kami. Semua kami panjang umur. Tahun 2023 kami akan jalani dengan luar biasa. Bahkan jalan Tuhan yang terbaik bagi kami. Tepuk tangan yang lebih meriah. Sebab Yesus ajarkan luar biasa. Terima kasih. Bagi segala hormat pujian syukur, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa.